Nah, Bisa udah nih. tuh bisa. Nah, Akhirnya bisa. akhirnya. Ya. Agak repot. Oke, balik lagi. Jadi kita mulai aja. Selamat sore untuk semuanya. Tadi sih aku tadinya niatnya mau 4 sama akun aku yang pribadi biar teman-teman aku juga ikut nonton. Tapi nggak bisa berempat, kayaknya harus lebih apa Oh, nggak bisa Instagramnya ya berempat ya. banyak. Nggak bisa. Jadi pakailah akun mas ini aja apa Liberty. Nah jadi kali ini aku ngundang orang-orang keren semua di Casual Talks keempat. Jadi bahasannya soal kebebasan sipil dan demokrasi begitu. Kenapa kita mau bahas soal kebebasan sipil dan demokrasi? Karena di Casual Talks yang ketiga kita bahas juga soal demokrasi tapi kesejahteraan sosial sama LP3S. Nah, kemudian juga untuk akhir-akhir ini aku pasca pulang dari latihan dengan teman-teman indeks dengan teman-teman FNF, jadi lebih care soal kebebasan sipil begitu kira-kira. Dan mau share juga ke teman-teman yang ngikut di Liberty ID ini. Jadi kemarin juga sempat Mas Nanang itu nanya, kok Liberty ini nggak ada E-nya? Karena E-nya disembunyikan takut takut ada yang menganggap bahwa ini mengarah pada ideologi tertentu begitu. Padahal sebetulnya iya juga tapi nggak terlalu gitu kira-kira. Uh, Kemudian itu soal kebebasan sipil dan demokrasi. Kenapa kita bahas? Selain itu juga kebebasan sipil dan demokrasi pasca reformasi tentunya. Terutama di isu yang lagi hangat tuh soal BBM, kemudian juga soal yang lainnya. Aku kemarin sempat nanya ke masyarakat biasa untuk berpendapat aja ya. Ini untuk kebebasan berbicara dan berpendapat. Gimana tanggapan mereka soal itu? Mereka enggan untuk berbicara terkait dengan hal itu karena satu hal, ada bayang-bayang otoritarianisme orde baru di situ gitu. Jadi seolah-olah kok kenapa mereka takut hanya untuk berbicara dan bersuara. Tapi kira-kira kita ingin membatasi soal kebebasan sipil dan demokrasi, tapi dengan perspektif orang-orang keren ini nih. Pertama mungkin nanti pembahasan soal kebebasan sipil bakal dibahas sama Mbak Ganes dari FNF. Terus Halo semua. Terus teman-teman nanti bakal dengar bahasan soal demokrasi dari Mas Nanang ya, Mas Nanang Lembaga Indeks. Nanti lebih jelasnya mungkin lembaga indeks itu apa, kemudian juga FNS itu apa, nanti disampaikan sama Mbak Ganes sama Mas Nanang. Mungkin nanti untuk penjelasan ya sekitar 30 sampai 40 menit aja Mbak, atau Mas, ya nggak terlalu lama juga nggak terlalu singkat begitu. Kita mulai aja dari kebebasan sipil, perspektifnya dari Mbak Ganes, mangga silakan. Tapi mula-mula boleh diperkenalkan untuk FNF itu apa dan lain sebagainya. Itu Mbak. Agung. Agung lu Ya, bakal nanya gue kan? Nggak, maksudnya lu bakal nanya ke gue kan? Soal ya, kebebasan sipil atau kan bukannya ceritanya ngobrol gitu ya. iya ngobrol, ya ngobrol-ngobrol dikit lah. Kalau sebetulnya lebih 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 ngobrolin soal pendalaman sedikit nanti, tapi ke teman-teman aja yang nanya. Oh ya udah. Udah mulai dari gue dulu ya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Ganes. Saya program officer di Fritri Naumann Foundation atau kita sebut sebagai FNF. Jadi FNF ini adalah sebuah NGO dari Jerman ya, yang mempromosikan nilai-nilai kebebasan untuk mendukung kemajuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Nah, NGO ini didirikan oleh Presiden pertama Jerman, yaitu Theodor Heuss pada tahun 1958 dan sudah ada di Indonesia sejak tahun 1969. Jadi FNF ini adalah sebuah NGO yang memiliki keyakinan bahwa suatu masyarakat atau negara itu dapat
berkembang dengan baik apabila setiap individu itu bisa terlibat secara aktif di dalam proses politik, di dalam proses pengambilan kebijakan, dan juga tidak lupa untuk memikul suatu tanggung jawab gitu. Nah, jadi kenapa kita melihat bahwa kebebasan sipil itu sangat penting untuk kita tegakkan ya, kita dukung itu karena ya tanpa kebebasan sipil ya kita tidak bisa memiliki sistem demokrasi yang berjalan dengan baik begitu. Kayak gitu sih. Terus kalau di Indonesia sendiri FNF itu fokusnya nggak cuman di topik kebebasan sipil tapi juga HAM, kemudian demokrasi, terus tata kelola pemerintahan, good governance, sama rule of law. Dan indeks sendiri, lembaga indeks yang dikepalai oleh Mas Nanang adalah salah satu mitra FNF di Indonesia. Gitu, Bung. Oke Mbak, siap. Jadi yang aku tangkap soal tadi ya, keterlibatan individu di dalam proses pengambilan kebijakan. Jadi mencoba untuk mendorong setiap individu untuk memiliki kesadaran penuh bahwa mereka ada dalam sebuah negara dan untuk menentukan sebuah kebijakan gitu kira-kira Mbak. Iya. Nah, tapi tadi prasyaratnya kan tuh soal untuk individu terlibat aktif itu adalah kebebasan sipil ya Mbak ya. Jadi kalau ketahuan itu kan hasil dari waktu itu latihan juga kebebasan sipil di Indonesia itu baru tahun 2005 disahkan ya, hasil dari kovenan yang soal kebebasan sipil itu. Nah kira-kira Mbak buat ya ICCPR, kira-kira bisa di-share nggak nih ke teman-teman soal ICCPR itu bentuknya kayak apa aja kan? Kalau aku yang ingat sih soal intoleran aja gitu. Sebentar ya Bu, ICCPR ya. Jadi intinya bicara kebebasan sipil. Ya, jadi intinya kebebasan sipil itu kan sebenarnya sebuah prasyarat ya di dalam suatu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi dan suatu negara yang memang ingin mendukung perlindungan hak asasi manusia gitu. Nah, jaminan kebebasan sipil sendiri itu di Indonesia itu sudah ada di Undang-Undang 1945. Gue nggak bisa sebutin pasal-pasalnya ya, gue akan kasih salah satu dua aja. Misal di pasal 28 ayat 2 dan pasal 28 di ayat 1 itu membahas tentang kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan harapannya. Itu kan berarti sama aja itu terkait dengan kalau misal masyarakat ingin mengungkapkan pendapatnya kan. Ya, itu nggak sih? Itu salah satu contohnya aja, salah satu pasal yang terkait dengan kebebasan sipil. Kemudian juga diatur di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR. Jadi ICCPR itu di dalamnya itu memuat hak-hak sipil dan politik. Gitu yang nanti teman-teman bisa kan banyak tuh di situ kan, nanti teman-teman bisa cari di internet detailnya gitu. Oke, siap. Sebetulnya tapi teman-teman pasti udah tahu kan salah satu contoh kebebasan sipil itu apa aja gitu. Pasti udah ada gambaran kan, kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk memilih agama, kebebasan untuk berserikat, berkumpul. Udah tahu kan ya pastinya kan gambarannya. Ya masalahnya yang umum-umum itu aja kan, teman-teman itu tahunya soal berpendapat karena itu sudah sudah memang dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar, dan itu yang seringkali dijadikan dasar. Biasanya kalau mahasiswa dibikin jadi dasar buat mereka berpendapat, berargumen ke dosen dan lain sebagainya, atau bahkan ke saat demonstrasi dan lain sebagainya. Nah tapi
Sejauh ini kalau misalkan aku nanya soal kebebasan sipil di Indonesia, Kak, menurut FNF sendiri, kalau kita hitung persentase soal kebebasan sipil di Indonesia pasca reformasi ini sudah sejauh mana nih? Kemudian juga upaya yang dilakukan FNF sejauh ini untuk kemudian apa terus memperluas bahwa agar kebebasan sipil di Indonesia khususnya untuk masyarakat milenial atau masyarakat ya kayak aku lah kayak aku yang masih muda-muda begini yang yang remaja remaja tua begitu ya remaja tua itu gimana nih karena di 2000 karena kita kira 2040 kalau misalkan anak muda seperti aku udah paham soal kebebasan sipil mulai dari sekarang di 2045 itu kita menjalankan negara kira-kira pasti nekenin banget pada persoalan setiap kebijakan ya tentunya setiap kebijakan pada persoalan individu untuk terlibat aktif begitu atau kelompok masyarakat tertentu untuk terlibat aktif begitu kira-kira. Ya, kalau misal kondisi kebebasan sipil di Indonesia saat ini, ya gue akan ngomongnya merujuk pada Indeks Demokrasi Indonesia ya, gue ya di tahun 2021. Karena di situ kan disebutkan untuk variabel kebebasan sipil Indonesia sendiri itu nilainya dari 1 sampai 10 itu Indonesia skornya masih di 6,18. Yang mana kan belum nyampe angka 7 ya, masih di angka 6 gitu. Berarti kan memang masih harus ditingkatkan lagi kan gitu. Kemudian juga kalau misal kita merujuk pada indeks kebebasan yang dirilis sama Freedom House, itu juga kondisi kebebasan sipil di Indonesia itu dari rentang sampai 1 sampai 60 itu Indonesia tuh masih di angka 29. Jadi bahkan belum nyampe di setengahnya gitu. Nilainya itu dari 1 sampai 60 tuh masih di skor 29 gitu, Bu. Masih 40% berarti ya? Iyalah 40% lah ya. Berarti kan cuma ada 50% ya kalau misal dari indeks kebebasan yang dirilis sama Freedom House gitu kan. Dan itu dari indeks demokrasi yang dirilis sama EIU ya, Economist Intelligence Unit itu dengan skor kebebasan sipil Indonesia yang masih segitu, itu meletakkan Indonesia sebagai negara dengan kategori yang masih flawed demokrasi gitu, yang demokrasinya itu masih cacat gitu. Nah, kemudian juga Freedom House juga bilang kalau misal Indonesia itu juga masih dikatakan sebagai negara yang setengah bebas. Itu sih Gung kalau kebebasan sipil ya. Tapi kalau misal terkait demokrasi nanti Mas Nana akan bisa jelaskan. Berarti salah satunya memang hitungan-hitungan yang 6,18% itu tadi hitungan yang di luar wajar ya. Masih dari kurang dari wajar mungkinnya. Iya. Ya coba kita pikir aja sih kalau misalnya kita ujian harusnya dapat nilai 10 terus dapat 6,18. Lo puas nggak? Nggak puas kan? Itu pasti ya paling pulang ke rumah lah. Cukup gitu. Gimana? 7 atau 8. Ya kira-kira kalau pulang ke rumah kalau dengan bawa angka 6,18 mama pasti ngambek kan gitu ya kira-kira. Iya kan? Iya belum ada 7 gitu. Dan itu salah satu yang jadi indikator dan faktornya adalah kebebasan sipil tadi. Berarti ya kenapa angkanya itu di 6,18 sama kalau tadi Freedom House itu dari angka 1 sampai 60 itu ada di itu 6,18 itu untuk angka itu aja Bung, untuk angka kebebasan sipil, untuk skor variabel kebebasan sipil. Nah, yang menentukan angka itu adalah ya terkait dengan kasus-kasus kebebasan sipil di Indonesia gitu. Apakah terjadi banyak pelanggaran gitu, misal kebebasan beragama, banyak kasus pelanggaran terkait dengan kebebasan beragama enggak gitu, banyak kasus terkait pelanggaran kebebasan berpendapat enggak gitu. Itu yang menjadi indikator kenapa Indonesia dapat skor 6,18 di kebebasan sipil. Ya, di variabel kebebasan sipil.
Dan Oke. kalau gue nggak salah kan tahun lalu itu kan memang ada kasus di mana ketika mau bikin rumah ibadah kan ada syaratnya ya, harus Ah, berapa orang setuju, itu kan itu juga dianggap sebagai, menurut IAIU ya, itu dianggap sebagai pelanggaran kebebasan sipil. kalau nggak salah juga akhir-akhir ini di bupati di mana ya, atau kades atau bupati kalau nggak salah ya Mbak, ada yang mempermasalahkan masalah apa, bukan apa, pembangunan rumah ibadah ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, saya ingat itu kemarin sempat lihat sih di Jateng apa di Jatim. Oke, jadi ya kalau ngelihat dari angka itu memang kondisi sebetulnya kita juga kalau ngelihat di, kalau aku ngebagi ya Mbak, kalau aku ngebagi ada kaum kaum biasa, katakanlah kaum yang tua itu kaum yang dulu lahiran tahun 70, kemudian tahun 60, yang dia besar pada saat era di mana kebebasan sipil belum ada gencar ya begitu Mbak. Nah, itu orang-orang itu juga apa namanya, mereka sampai sekarang masih, aku kira masih takut buat eh, ya buat bersuara, bahkan kesadaran untuk paham tentang kebijakannya pun, bahwa ini kebijakan negara seperti ini dan harusnya seperti itu, yaitu agak minim. Nah, sementara kan untuk tahun 2022 atau di tahun 2020-an ini ya sekitar 60% itu kan, 60 sampai 70% kita dipenuhi oleh para generasi muda kan begitu. Nah, tapi kira-kira dengan kondisi tadi seperti itu, biasanya FNF melakukan apa saja nih pelatihan atau misalkan memang diskus-diskus yang itu mengarah pada dengan mitranya ya, dengan mitranya mengarah pada upaya untuk orang itu sadar dengan apa, kebebasan sipilnya gitu. Upayanya apa tuh Iya. Mbak? Ya, kalau misal dari FNF sendiri, langkah yang dilakukan, kita bekerja sama dengan mitra ya, salah satunya dengan Indeks, itu kita menyelenggarakan kegiatan pelatihan advokasi kebebasan sipil. Nah, di pelatihan tersebut kita bertujuan supaya anak-anak muda juga lebih, mereka lebih peduli ya tentang situasi kebebasan sipil di Indonesia, kemudian juga terkait dengan hak asasi manusia, terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, dan mereka tahu gitu di mana hak mereka, kemudian jika hak-hak mereka dilanggar, apa langkah yang harus mereka lakukan gitu. Mengedukasi sih Gung, intinya Oh iya ya, edukasi edukasi. edukasi itu menurut gue penting banget gitu. Asli serius Mbak. Orang kalau nggak edukasi jadi Iya, belum aja nih. enggak kan. Belum aja. Oke. Ya, Oke, harus udah. banyak edukasi sih Gung. Ya, semoga aja kita bisa memulai. Ya mudah-mudahan sih Pak. Aku kira dengan banyaknya, kalau sekarang kan aku ngelihat banyak ini ya, banyak ada semacam fenomena orang, anak-anak muda yang lahir tahun 2000 atau tahun 2000 ke sini, mereka menelurkan pemikirannya dengan menggunakan media sosial ya. Kayak misalkan aku kayak bikin Liberty ini, terus banyak juga yang bikin apa. Nah, itu kan membuat orang menjadi mengelompok dan ya bebas untuk mengemukakan apapun kan gitu ya. Kesadarannya sudah semakin mengarah ke sana. Tapi aku kira tinggal diarahkan pada ya kita memantau dan memonitoring kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah, terutama memang yang titik tekan terkait pada individu. Mbak, aku mau geser ke Mas Tanah. Mas Nanang bicara tentang demokrasi, karena lembaga indeks itu juga dia fokus pada apa, permasalahan demokrasi ya. Nah, Mas, ada beberapa perbedaan begitu ya, kira-kira kita pandang demokrasi pada saat mungkin kita saat merdeka, kemudian masuk pada tahun 65 ke 98 sampai sekarang ketika teknologi sudah mulai muncul begitu ya kira-kira. Nah, pandangan Mas Nanang sendiri seperti apa, dan kemudian kasih tahu juga dong lembaga indeks itu apa sebetulnya, dan biar teman-teman
apa namanya tahu gitu. Oke, makasih Agung. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, saya Nanang dari Lembaga Indeks. Kedengeran nggak, Agung? Kedengeran, Mas? Oke, Kedengeran, takutnya Mas. ada gangguan. Mantap lah kalau gitu. Saya Nanang dari Lembaga Indeks, Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial. Ya. Jadi Indeks itu akronim untuk Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial. Jadi dari namanya aja kita udah bawa-bawa demokrasi gitu ya, bawa-bawa pula kesejahteraan sosial. Jadi kayaknya semua tugas Pancasila ada di situ kayaknya. Iya. Oke, jadi singkatnya sih mungkin sedikit aja ya. Indeks sebagai sebuah organisasi informal awalnya lebih mirip tempat nongkrong-nongkrong, ngumpul-ngumpul aja dan sangat cair gitu ya. Suka ada diskusi-diskusi kecil gitu ya. Isu-isu yang dibicarakan ya isu-isu soal demokrasi, kesejahteraan sosial kayak gitu, terus ya kebebasan sipil kayak gitu, beberapa kebijakan publik, masalah kayak intoleransi ya yang memang sering kita diskusikan juga ya, belakangan ini semakin sering muncul juga. Nah, baru pada 2017 sih sebetulnya Indeks itu resmi berbadan hukum. Jadi sebelumnya itu Indeks itu OTB, organisasi tanpa bentuk gitu ya. Jadi baru pas 2017 ada badan hukumnya, berbadan hukum perkumpulan, dan ya sejak itu saya dipercaya jadi mengepalai. Bahasanya itu kalau di perkumpulan ketuanya gitu ya, sebagai ketua perkumpulannya. Nah, kalau soal Indeks itu ngapain? Mungkin karena dari awal juga passionnya di isu-isu seperti itu ya, demokrasi, kebijakan publik gitu ya. Ya visi Indeks juga sampai sekarang masih tetap seperti itu. Nah, cuma kalau mau ada yang digarisbawahi dari cara kita memandang demokrasi, cara kita memandang kesejahteraan sosial, itu sedikit banyak, mungkin bukan sedikit banyak sebetulnya yang beririsan dengan FNF nih, yang tadi dibahas sama Mbak Ganes misalnya ya. Nanti kita bisa eksplor lebih jauh ya. Demokrasi itu mungkin konsep yang sangat luas ya, ada banyak unsurnya, ada banyak variabelnya. Tapi kami di Indeks itu percaya bahwa unsur yang sangat substantif dari demokrasi itu adalah di kebebasan sipilnya. Jadi kami di Indeks itu semacam berani bilang gini, kira-kira kalau kebebasan sipil kita parah, ya sebetulnya demokrasi kita parah. Jadi oke lah ada pemilu, oke lah ada political culture, ada aspek-aspek lain gitu ya. Tapi ketika kebebasan sipil sebagai value dari demokrasi itu rusak, ya demokrasi kita kayak demokrasi apa ya? Demokrasi yang gak ada isinya gitu loh, Gong, maksudnya ya. Jadi kayak kita capek-capek pemilu, kita capek-capek apa gitu ya, tapi ya nggak ada. Itu juga berarti sekaligus kemunduran demokrasi secara keseluruhannya ya akhirnya. Itu satu. Lalu terkait kesejahteraan sosial, kami juga punya visi yang kurang lebihnya adalah memberikan kebebasan sebagai value yang paling penting untuk upaya mencapai kesejahteraan sosial. Jadi kalau tadi di demokrasi kami bicara misalnya soal kebebasan sipil sebagai value utama untuk mencapai kualitas demokrasi yang baik, maka dalam kesejahteraan yang kami percayai menjadi value utamanya adalah kebebasan ekonomi. Jadi dua ranah kebebasan ini sebetulnya adalah core value yang menurut Indeks penting dalam isu-isu yang kami usung. Ya kira-kira gitu, Agung, gambarannya. Apalagi kira-kira ya? Kebebasan ekonomi. Mas, aku mau tahu dong. Mau tahu soal kebebasan ekonomi yang dimaksud itu apa? Oh gitu. Ya, gimana ya? Oke, gini, gampangnya gini. Kita masuk dari kebebasan sipil dulu deh, biar nyambungnya langsung ya. Karena sebetulnya kalau ini kayak apa ya, Gung? Kayak kamu tuh ngelihat sebetulnya ini bukan dua hal yang terbelah sebetulnya. Ini satu kebebasan, tapi dalam dimensi yang kita bisa bedakan, tapi sebetulnya nggak terpisah. Kayak uang logam gitu ya. Kamu bisa ngelihat dua sisinya yang berbeda, tapi dia tetap aja satu uang logam.
Jadi biar kelihatan nyambungnya, mungkin bisa dibilang kayak gini, value utama yang membuat kita menjadi manusia gitu ya, itu adalah kebebasan kayak gitu ya. Nah, masalah lapangannya ada di bidang politik, ada di bidang ekonomi, sipil dan politik itu kan ranahnya satu ya. Itu soal ranah-ranahnya aja gitu ya sebetulnya, ranah-ranahnya aja. Tapi prinsip dasarnya sama, itu kebebasan. Jadi kalau kita mau kembali sedikit ke belakang, bukan kembali sedikit, kembali agak jauh ke belakang, sebetulnya kebebasan sipil dan kebebasan ekonomi itu bukan dua hal yang terpisah. Kalau kita kemarin sempat ya waktu training kan ada sejarah HAM gitu ya, terus mungkin sempat disebut misalnya soal John Locke kayak gitu ya, dan tokoh-tokoh lain gitu ya. Ada ya sama Mbak Tika kemarin. Kalau kita lihat dari alur itu, sebetulnya John Locke tuh nggak pernah ngebeda-bedain antara kebebasan sipil dan kebebasan ekonomi. Pada dasarnya ya, yaitu kebebasan. Kebebasan itu dimungkinkan karena kita punya hak-hak alami, kan gitu. Sebenarnya yang mau disampaikan John. Hak-hak alami itu termasuk salah satunya adalah hak untuk memiliki properti. Property rights. Nah, property rights itulah yang jadi kebebasan ekonomi. Sekarang nih dibelah kan. Nah, buat kita, kepemilikan properti dan hak-hak lain yang tercakup dalam properti itu menjadi unsur penting dalam kebebasan ekonomi. Agung punya tanah, oke, ada hak milik. Tapi hak milik itu nggak berhenti kan? Berarti juga kan Agung punya tanah, Agung boleh dong menjual belikan tanah itu ke siapapun yang Agung mau, selama nggak maksa-maksa orang. Orang juga boleh dong, siapapun yang mau beli tanah Agung, nggak boleh ada yang dilarang-larang. Gitu kan? Ya itulah kebebasan ekonomi. Jadi ada hubungannya antara kita memiliki sesuatu dan kita mentransaksikan sesuatu itu untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kita. Itu sih poin dari kebebasan ekonomi. Dan kami percaya kalau itu terimplementasikan dengan baik, ya Indonesia bisa mencapai taraf kesejahteraan sosial yang lebih besar sebagai sebuah masyarakat. Gitulah kira-kira, Gung. Oh iya, siap. Jadi kalau subsidi gimana, Mas? Pada perspektif subsidi apa nih yang kemarin atau mau ngomong subsidi secara umum? Enggak, maksudku lu minta gua ngomong demokrasi apa ngomong ekonomi nih? Demokrasi alasnya kan dia tadi disampaikan, alas demokrasi itu adalah kebebasan sipil. Sebenarnya alasnya adalah alasnya freedom, kemudian tonggaknya ada kebebasan sipil, ada kebebasan ekonomi, dan kemudian kebebasan yang lain misalkan atau kebebasan dia untuk memilih agama ataupun berkebudayaan yang lainnya. Betul. Nah, ini agak ramai aja nih pada persoalan ekonomi begitu kan. Kemudian juga subsidi itu kan ada, kalau beberapa diskus ke belakang, ada yang kemudian menganggap, dan aku pun berpikir, subsidi itu dia hal yang sifatnya satu sisi nyuri duit orang, di satu sisi kemudian juga tapi ngebantu orang pada satu titik ya, karena nggak ada kesepakatan sama sekali antara, kalau tadi pakai siapa tuh yang pakai kontrak sosial itu, nggak ada kesepakatan sama sekali antara kita yang membayarkan pajak itu, duit pajak kita dipakai buat sebagian orang yang lain kan, begitu ya kira-kira. Itu kan pikiranku. Nah, harusnya kalau perspektifnya gimana nih, Mas, kalau dari Mas Nanang itu? Ya, oke deh. Subsidi dulu secara umum ya. Subsidi kan kalau kita lihat, kalau dari maksud pemerintah ya, dari konteks kita dulu ya, biar dekat dulu ya. Itu kan maksudnya adalah memberikan bantuan kepada orang-orang yang atau kelompok sasaran yang dianggap membutuhkan bantuan secara ekonomi. Pengertian subsidi kan kayak begitu ya kalau dibacanya. Jadi kesan yang munculnya itu lebih mirip kita membantu orang gitu kan yang membutuhkan secara ekonomi lewat mekanisme subsidi. Tapi kalau kita lihat dalam pengertian yang lebih umumnya, itu kan pengertiannya moral ya. Kalau saya bilang itu dibawanya ke arah moral ya. Tapi kalau kita lihat dia sebagai sebuah bagian dari proses ekonomi, subsidi itu sebenarnya ya intervensi terhadap mekanisme ekonomi, intervensi terhadap pasar. Kalau kita
konteksnya adalah harga, kayak yang lagi rame-rame sekarang nih, misalnya BBM yang naik dari Pertalite dari berapa sebelumnya 6 ke 10 ribu ya. Naik itu kan karena ada subsidi, ada intervensi yang dicabut kan, atau istilah yang dipakai pemerintah dikurangi gitu ya, dikurangi sehingga angkanya jadi bergerak ke 10 ribu. Nah, kalau kita lihat dari rasionalitas ekonomi, pertama secara umum subsidi itu salah karena dia mendistorsi proses dari mekanisme pasar kan. Kalau misalnya orang tawar-menawar, kan harga pasar terbentuk dari proses yang kayak gitu ya. Ketika demand-nya besar, supply-nya sedikit, ya harga akan naik. Ketika tenaga kerja begitu banyak, ratusan juta orang, lapangan kerjanya sedikit, ya harga tenaga kerja jadi jatuh. Kan sebetulnya hal-hal kayak gitu sangat bisa dijelaskan secara ekonomi ya. Nah, begitu juga dalam kasus kayak masalah subsidi, dan khususnya misalnya dalam konteks BBM. Kalau kita jeli, BBM itu kan sumber daya yang tak terbarukan. Sumber daya tak terbarukan yang menurut beberapa perhitungan Indonesia akan kehabisan itu dalam 11 tahun ke depan. Jadi bahkan kalaupun nggak ada masalah perang di Ukraina, nggak ada masalah kemarin macam-macam lah, segala macam dampak dari COVID yang merusak rantai supply dan macam-macam, secara alamiah harganya memang akan cenderung naik. Manusia tambah banyak, yang membutuhkan BBM tambah banyak, persediaannya nggak pernah tambah banyak, ada makin sedikit. Jadi lu pikir aja ya, dari sisi rasionalitas ekonomi memang pasti naik, dan ketika lu mengintervensi itu, artinya pasti akan ada masalah. Serius, pasti akan ada masalah. Ketika harga itu dirusak lewat intervensi, pasti akan ada masalah. Masalahnya apa? Biasanya intervensi itu merambat ke banyak hal lain. Ketika lu intervensi satu hal, orang lain akan minta diintervensi juga nih. Kayak gitu kan, masa dia diintervensi, saya enggak gitu kan. Dan terus aja semua, akhirnya biaya ekonomi semakin tinggi, APBN semakin bengkak. Itu sih logika yang di luar moralnya ya. Nah, itu kalau bicara subsidinya sendiri. Nah, kalau bicara soal ngebantu orang, apa, segala macam, aku pikir kita punya banyak mekanisme lah sebetulnya yang bisa digunakan untuk membantu orang tanpa, misalnya kalau lu bilang tadi, gue nggak pernah dimintain izin nih, soal penggunaan uang pajak gue buat mensubsidi, itu kan nggak ada asas kebebasan di situ ya. Nah itu persis, itu bagian moralnya. Ada cara-cara yang sebetulnya tidak harus melukai kebebasan lah untuk membantu orang. Ya. Gitu Gong. Jadi artinya kebebasan juga dia berbatas pada moralitas. Gitu. Iya, kebebasan itu moral, kebebasan itu moral. Itu nilai itu kan moral kan. Dan lu kalau lu nggak punya kebebasan, lu nggak bisa dibilang bermoral. Kalau lu robot yang disetel untuk selalu beramal, lu nggak bisa dibilang lu orang yang bermoral. Lu hanya ketika lu bebas bisa memilih, gua mau amal atau enggak, saat itulah lu betul-betul orang yang bermoral. Ya enggak? Iya. Betul nggak sih? Kayaknya betul lah. Betul terus lah pastilah. apalagi. Ya Mas, jadi emang sering banyak yang nanya juga ya, terutama emang soal freedom itu kayaknya seolah-olah nggak ada batas dan sebagainya. Tapi kan satu hal soal moral kan gitu. Tadi kemudian juga termasuk bicara pada persoalan hukum dan lain sebagainya, hal-hal yang menyangkut moral itu pasti kita bakal ya udahlah ngapain lagi kan gitu. Kalau apalagi tadi soal BBM soal subsidi dan lain sebagainya, oke, kita negara tidak pernah ada kesepakatan dan sebagainya, tapi memang di satu sisi juga itu bicara pada persoalan moral. Nah kira-kira aku mau nanya tuh, isu demokrasi yang kemudian sekarang memang mesti dipandang oleh teman-teman ya macam orang-orang muda macam aku, kemudian yang lagi belajar, isu yang paling jadi akar masalah itu apa tuh Mas, kira-kira Mas, yang harus segera dibenahi gitu kan? Ya kalau di September ini kan memang persoalan HAM banyak terjadi ya, tapi maksudnya untuk untuk isu-isu terkini di dalam persoalan demokrasi, dan itu kira-kira akan memajukan memajukan demokrasi kita ya katakanlah 20 tahun ke depan gitu. Iya, isunya akan selalu sama sebetulnya. Isunya parameter-parameter yang besarnya kayak kebebasan sipil ya, dan komponen-komponennya yang banyak itu ya.
Cuma kadang di tahun tertentu masalah yang muncul, misalnya itu soal kebebasan beragama itu pernah sangat menonjol kan tahun-tahun berapa dulu itu sampai laporan kasusnya bisa banyak banget dalam 1 tahun gitu ya. Dan kalau dibandingkan itu sebetulnya sekarang kebebasan beragama masalahnya udah agak redup sih dibandingkan masa-masa berapa tahun yang lalu sebetulnya ya. Jadi tapi mungkin buat kalau kita mau kaitkan sama konteks keindonesiaan ya yang sangat berbineka tunggal ika ya, isu terkait toleransi gitu ya, itu krusial banget. Toleransi dalam arti bukan cuma toleransi agama kan sebetulnya ya, kalau kita sebut toleransi, tapi juga toleransi terhadap atau gini deh, biar gampang dulu deh. Sebenarnya kayak kita sebut toleransi itu apa sih gitu kan? Orang kan bisa punya definisi macam-macam. Kemarin kasus bukan di Jawa Timur itu, kasus di Cilegon, orang-orang yang melarang pendirian gereja itu ngerasa mereka toleran loh. Coba bayangin apa yang di kepala mereka tentang toleransi. Saya sampai mikir gitu ketika baca beritanya. Ternyata pas saya baca beritanya, karena kita sudah pernah ngizinin pembuatan makam di sana. Loh, gimana ya? Jadi maksudku, kadang kita melihat toleransi itu juga perlu diluruskan. Kalau kita balik misalnya pengertian dasar toleransi itu kan kita merelakan diri kita untuk menanggung beban perasaan gitu ya, karena orang lain melakukan sesuatu yang kita tidak sukai tapi kita tidak bisa larang karena itu adalah hak dia. Itu namanya toleransi. Jadi toleransi itu harus berhubungan sama hak. Jadi kalau misalnya kamu ngeganggu orang lalu atau kamu ngegangguin aku, Bung, lalu aku diem aja, itu namanya aku bukan toleran, namanya cemen. Tapi kalau kamu ngegangguin aku untuk sesuatu yang menjadi hak aku, gitu ya, atau bukan, atau kamu melakukan hak kamu, gitu ya, yang gak aku senengin apa misalnya, kamu pakai tato di jidat, gitu. Terus gue orangnya nggak suka ngeliat orang tatoan gitu kan, kayaknya mata gue apalagi di jidat, mata gue tuh langsung sakit, bisa langsung belekan kayak gitu kan. Nah gimana ya, gue harus toleran. Nah itu namanya toleran gue, karena yang gue toleransi adalah hak lu. Tapi kalau lu misalnya nggerecokin hidup gue diem aja, itu bukan toleran namanya, tapi cemen. Nah itu kita perlu bedakan itu. Kenapa? Betul, jadi perspektif tentang toleransi di kita tuh kacau balau sebetulnya. Salah satu kekacau balauan itu tadi, kita mentoleransi orang lain zolim terhadap kita, itu bukan toleran. Atau kita mentoleransi, menganggap kita udah cukup toleran karena seseorang udah kita kasih izin melakukan sesuatu. Padahal tanpa izin kita harusnya dia boleh melakukan sesuatu, itu kan hak dia. Itu kita nggak perlu toleransi kalau sesuatu itu udah memang hak kita kan. Iya nggak sih? Pada dasarnya aneh jadi di kita itu. Nah karena kita ini diverse, bukan cuma secara agama, tapi juga ada persoalan lain-lain ya, ada keragaman etnik, ada keragaman isu gender, ada banyak hal ya. Isu toleransi itu jadi penting banget. Kalau kita bicara bagaimana kebinekaannya itu jadi sesuatu yang tunggal ika itu kan. Kalau enggak ya ngeri banget sebetulnya. Gue sendiri ngerasa ngeri kalau apalagi kalau ngelihat misalnya ini anak muda ya, khusus anak muda ya, anak muda misalnya survei sebelumnya kayak lo mungkin tahu atau teman-teman tahu yang misalnya dari PPIM, gimana generasi Gen Z itu ngeri sekali ya. Pertama mereka punya akses internet yang bagus, jumlahnya banyak, ditambah milenial juga lagi kalau kita tambahin ya, dan ternyata apa ya, kadar toleransinya itu ya rawan lah. Gue bilang sih rawan, udah ke titik rawan. Dan itu yang akan mewarnai masa depan Indonesia. Betul. Gue yang punya anak seumuran itu ya, jujur ngeri ngebayangin anak-anak gue akan hidup di masa depan dengan orang-orang yang kayak gimana. Serius, jujur. Jadi berharap banget lah sama orang kayak Agung gini nih yang punya channel pencerahan gini, keren lah pokoknya. Ampun. Senang gitu. Tapi kalau soal isu misalkan lagi rame kan reformasi di korupsi waktu itu, terus kemudian rame-rame sekarang ke RKUHP, itu kan orang menganggap bahwa itu akan mencederai demokrasi dan itu isu yang jadi krusial untuk dibahas katanya kan begitu. Nah, Mas Nandang tuh soal itu gimana tuh Mas?
Yang aku pikir itu evaluasi itu semacam itu perlu ya dari masyarakat ya, dari berbagai elemen ya, melakukan tinjauan-tinjauan terhadap proses-proses legislasi ya, karena kan mereka kan wakil rakyat ya, yang sebetulnya kan bosnya itu kita gitu loh, bukan mereka. Jadi ya wajar sebetulnya. Ngapain pajak kita dipakai buat gaji mereka kalau mereka nggak buat di cawe-cawe diomelin misalnya gitu kan, kalau kita anggap ada hal yang nggak benar. Ya itu secara prinsip. Nah, tapi kalau apakah isu ini penting atau enggak untuk diangkat, kadang gini Gung, yang gue lihat di kita itu punya kebiasaan gini nih, ini gue nggak ngomong yang kita yang mengkritisi ya, tapi kadang ada taktik kayak gini di kalangan legislator. Mereka bikin satu paket yang bikin lu bingung. Gue punya pengalaman khusus ini soal isu-isu kayak gini soalnya. Kalau lu tolak bagian ini, kalau lu tolak keseluruhan, kayak gitu, misal satu paket undang-undang. Kalau lu tolak secara keseluruhan, bagian bagusnya nggak bakal dapet. Kayak gitu. Kalau lu misalnya setuju, lu akan masukin juga bagian-bagian jeleknya. Serius, lu amatin banyak banget. Termasuk kayaknya masalah KUHP itu ya. Ada hal yang kayak gitu. Bahkan kalau gue boleh jujur, termasuk undang-undang yang baru disahkan kemarin soal kekerasan seksual juga punya masalah-masalah kayak gitu, Bu. Jadi lu sebagai masyarakat itu dibikin bingung sama gaya berlegislasi wakil-wakil rakyat kita, dan juga mungkin sebagian dari pemerintah yang kayaknya kayak gimana sih, lu berkompromi dengan A, oke, masukin bagian A, lu berkompromi dengan B, masukin bagian B, lu berkompromi dengan C, akhirnya lu ngeliat itu kayak gado-gado yang lu mau nilainya juga bingung gimana. Jadi tapi gue pikir kalau dari sisi itu, menurut gue keprihatinan termasuk kepedulian masyarakat gitu ya terhadap isu-isu kayak gitu, itu perlu terus dilakukan gitu ya. Cuma memang masuk ke detail, masuk apa itu baik supaya lu bisa highlight poin-poin yang bermasalahnya. So kalau demo juga bukan cuma sekedar banyak-banyakan massa, lalu kencang-kencangan suara, tapi juga ada hal substantif. Ini loh poin A, B, C, D, E yang bermasalah dan kita pengen ini kayak begini. Gitulah kira-kira. Oke. Ya tadi memang ya banyak lah persoalan RKUHP. Memang juga persoalan undang-undang dan persoalan peraturan dan kebijakan-kebijakan lain itu aku juga mikirnya sama sih Mas kayak gitu. Ya banyak yang satu hal memang baik, satu hal buruk, tapi yang jadi titik tumpuannya adalah yang ngambil kebijakan ini, yang ngetoknya itu yang ngambil dari, kalau bahasa yang populer itu kan di kalangan kita mungkin bahasa oligarki lah dan lain sebagainya kan begitu. Yang kemudian itu berhubungan dengan sebetulnya nggak semua sih, aku kira nggak semua legislator ataupun eksekutor yang kemudian dia punya karakteristik yang bikin kebijakan itu kayak gado-gado. Ada juga yang memang mereka punya karakteristik aku punya ideologi, aku punya bayangan tertentu untuk negara ini, tapi sayangnya memang budaya kita di dalam, mungkin di dalam pemerintahan ataupun di dalam legislator itu kebanyakan orang yang masukin tadi, ada yang masukin tahu, ada yang masukin tempe, ada yang masukin apa sampai jadi gado-gado gitu. Tapi ya kira-kira mudah-mudahan ke depan dengan orang-orang muda yang punya banyak kesadaran gitu untuk kebijakan ke depan, itu mereka lebih punya sisi kenegarawanan ataupun sisi kesadaran bahwa mereka itu bernegara begitu lah. Titik pentingnya kan kalau kita kira adalah kesadaran ini. Tadi aku sepakat dengan Mbak Ganes ya, dengan FNF bahwa kesadaran dia sebagai individu itu dia sedang bernegara, bukan negara yang menyadarkan bahwa dia adalah bagian daripada negara gitu. Jadi tidak gimana Mbak? Memang penting sih Gung, memang penting sih menurut gue pendidikan kewarganegaraan untuk menyampaikan bahwa mereka itu punya peran loh di dalam suatu negara gitu. Itu penting banget sih. Masyarakat Jadi, harus punya lah pengalaman dari sendiri kan? Gimana? Sadarnya tuh datang dari individunya itu loh, yang aku bernegara, bukan diintervensi oleh negara melalui KTP begitu,
bahwa kamu adalah warga negara gitu. Iya. Iya. Jadi apa kayak misalkan kan kebanyakan sih Mbak ya kalau orang-orang yang ya kayak misalkan di beberapa daerah lah merasa dia sebagai warga negara itu ya ketika dia mencoblos saja tuh ketika pemilu. Padahal sebetulnya pendidikan tentang kewarganegaraan sudah sepatutnya itu mungkin dari mereka remaja ya, jadi ya hampir mau masuk 17. Kalau dari Mbak buat isu-isu kebebasan sipil yang perlu hari ini disoroti apa Mbak? Terkait dengan isu-isu kebebasan sipil, ya itu tadi sih kita pengen mengedukasi masyarakat tentang topik hak asasi manusia, seberapa jauh mereka paham tentang HAM, terus jaminan-jaminan HAM untuk perlindungan kebebasan masyarakat ya, termasuk kebebasan sipil itu apa aja. Jadi kalau misal masyarakat itu memang mereka tahu gitu bahwa udah ada jaminan yang melindungi mereka, itu kan juga akan membuat mereka lebih nyaman dan tenang gitu ketika mereka mau menyampaikan pendapat gitu, menyampaikan aspirasi, ide, gagasan gitu kan. Nah, masalahnya kan juga sepertinya sekarang ini kan banyak yang masyarakat yang belum tahu ya Gung ya tentang jaminan-jaminan itu kan. Dan mereka jadi kayak nggak mau ambil resiko gitu untuk ungkapin pendapat gitu, karena kan juga ada undang-undang ITE juga ya yang bikin mereka jadi ragu-ragu gitu. Nah, itu kira-kira UU ITE di satu sisi dalam perspektif kebebasan sipil nih, terutama data-data pribadi itu kan ini juga lagi sempat ini. Nah, dalam hal tersebut ada nggak beberapa hal yang kemudian mesti kita monitor dan evaluasi gitu Mbak? Kalau terkait data pribadi itu kan privacy ya Mas Nanang ya, dan itu kan sebenarnya juga bagian dari hak yang privacy itu adalah hak setiap individu yang harus dilindungi ya. Jadi memang harus ada jaminan hukum di situ. Ketika privasi orang dilanggar ya orang itu berhak untuk mengadukan pelanggaran privasi tersebut. Nah kayaknya kalau misal kita bandingkan sama situasi di luar negeri ya, Indonesia itu belum terlalu concern lah soal privacy. Kita juga masih sering lah di sosial media asal sharing aja gitu foto-foto dari teman kita yang mungkin kalau kita tanya secara personal mereka sebenarnya nggak mau di-post, itu kan bisa terjadi kayak gitu kan. Kalau di Jerman sendiri kayak gitu udah diberlakukan Gung, jadi kita nggak boleh asal share foto-foto gitu, harus tanya dulu harus ada konsen nggak gitu dari yang punya foto, boleh nggak gitu. Karena itu bagian dari privasi mereka. Tapi kira-kira ya UU ITE juga di satu sisi bikin orang takut cuap-cuap ya Mbak ya, maksudnya cuap-cuap itu berpendapat lah ya, maksudnya berpendapat terutama memang di media sosial ya. Kalau menurut gue sih sebenarnya nggak apa-apa ya undang-undang ITE itu, asalkan memang sebenarnya nggak akan membahayakan kita gitu, asal masyarakat itu tahu cara berpendapat yang benar gitu. Mereka tahu batasannya di mana, mereka ketika berpendapat itu yang mereka sampaikan adalah fakta dan tidak melanggar hak orang lain gitu. Masalahnya kan kita nggak bisa mengontrol pendapat setiap individu di negara kita kan gitu. Makanya ya dibuatlah undang-undang itu. Iya. Ya di satu sisi juga selama nggak ada delik mungkin nggak bakalan berlaku juga ya Mbak ya, itu kan maksudnya pasti ke pidana lah larinya nanti. Iya. Ya aku tadi sempat nge-highlight gitu ya soal angka-angka demokrasi di kita ya selama mungkin tahun 2021, nggak tahu nih nanti mungkin 2022 kita naik apa kita turun ya Mbak. Tapi yang jelas bahwa beberapa hal yang aku ambil tadi
isu-isu terutama tadi dari Mas Nana itu adalah soal isu intoleransi dan toleransi ya Mas. Isu-isu yang kemudian mesti kita fokus di sana ya, terutama anak muda. Karena ya kalau anak muda mungkin bully dan lain sebagainya. Ya bully itu juga masuk nggak sih ke intoleransi Mas? Masuk nggak ya? Mas ya? Itu juga kita sering berhadapan sama istilah-istilah teknis sebetulnya ya, yang juga harus punya parameter yang jelas. Itu kan kamu bisa bilang itu bagian dari freedom of speech, tapi juga bisa juga bukan, bisa masuk hate speech, tapi juga belum tentu. Jadi kayak termasuk tadi yang Bagane singgung itu, saya pikir juga akhirnya terkait juga dengan ukuran-ukuran yang jelas. Sesuatu itu misalnya bully itu kita anggap misalnya bagian dari hate speech gitu ya, kita anggap gitu ya, yang harus dilarang gitu ya. Nah, tapi yang kita sebut hate speech itu apa? Nah, itu juga harus punya ukuran yang jelas. Jangan sampai karena misalnya seseorang tersinggung aja ya, yang sebetulnya kalau diukur pakai parameter yang objektif sebetulnya disampaikan sesuai fakta. Kamu pernah dengar konsep ini nggak, ugly truth, Gong? Belum tuh Mas. Ugly truth itu kebenaran yang pahit, Gong. Jadi, biasanya kalau kita mengkritik gitu ya, mengkritik kita menggunakan fakta, yang fakta itu tidak disukai oleh orang yang kita kritik, ngerti gak? Ugly truth. Nah, tiba-tiba tuh kalau dia cukup agresif, dia akan menggunakan pasal pencemaran nama baik, tuh. Padahal memang faktanya dia udah tercemar sebenarnya. Maksudnya gimana dong? Memang layak begitu. Memang kita hanya menyampaikan fakta itu tidak disukai. Tapi itu tiba-tiba bisa menjadi delik aduan kalau undang-undang ITE tidak menggunakan parameter yang terukur. Tapi kalau orang beropini, menyebarkan kebencian gitu ya, gak ada apapun, data apapun yang dia gunakan, hanya karena semata-mata gue nggak suka nih sama kelompok ini nih, kelompok ini harus ditendang dari Indonesia nih. Wah, itu jelas-jelas hate speech. Kayak gitu loh, jelas itu. Tapi kalau kita mengkritik seseorang atau sekelompok orang, bahkan menurut aku ya, selama kritik itu based on fact gitu ya, bahwa fact itu nggak menyenangkan buat orang atau kelompok yang dikritik, harusnya itu nggak kena tuh masalah pencemaran nama baik atau masalah hate speech. Begitu juga kalau lu tanya soal bully, itu juga kan perlu batasan lagi kan, supaya jangan sampai kata bully ini melebar kemana-mana juga gitu loh. Itu juga gue pikir ada banyak hal-hal, konsep-konsep karet yang perlu ukuran-ukuran yang lebih jelas supaya orang nggak gampang ditangkap gara-gara menyampaikan pendapatnya gitu. Itu sih. Mas Nanang, kalau saya boleh nambahin juga, mungkin kita perlu belajar juga ya sebagai masyarakat untuk tidak gampang tersinggung gitu. Dikit-dikit tersinggung, terus saya juga kita harus mulai belajar gitu untuk lebih slow aja gitu. Dikit-dikit kan tersinggung, kemudian dipidanakan. Ya benar-benar. Ya betul, itu betul. Setuju. Sepakat. Kebanyakan hal-hal yang bahkan ada beberapa juga mungkin temannya teman gitu ya yang kena delik dan lain sebagainya itu hanya karena kesinggung aja. Itu masalah kesinggung kan subjektif banget kan gitu, orang ya nggak bisa ngukur ketersinggungannya orang seperti apa, tapi ya kira-kira ketersinggungannya dikurangi, benar, aku sepakat banget gitu. Ya, cari ketersinggungan yang lebih beralasan lah. Kenapa? Misalnya dia bukan maling, dibilang maling, wajar dong tersinggung gitu kan. Wajar. Tapi kalau dia maling, kita bilang maling dan kita tunjukin fakta dia maling, masa sih maling mau ngajuin nuntut kita dengan pencemaran nama baik gara-gara kita sampaikan ugly truth tentang dia gitu kan, keterlaluan kalau kayak gitu. Jadi ribet juga itu. Ribet itu. Oke. Mungkin untuk pembicaraan santai kita soal kebebasan sipil dan demokrasi sampai sini dulu Mas. Nantilah next kalau kayaknya memang harus ada beberapa hal terkait pendalaman terkait kebebasan sipil itu seperti apa, tapi kira-kira secara umum aku udah highlight lagi itu ya, kebebasan sipil perlu terus
harus digaungkan dan diperluas, terutama kepada masyarakat biasa ataupun masyarakat yang suatu waktu dia akan memegang negara ini kan itu, karena titik individu, kesadaran individu dalam bernegara itu menjadi sangat penting ke depannya. Kemudian juga tadi hal-hal yang terkait toleransi kemudian dan sebagainya, kita perlu mengkonversi satu pengertian yang memang itu bisa disepakati bersama sehingga kita punya barometer yang jelas gitu ya Mas ya, terkait hal-hal tadi kayak atau hate speech, kemudian juga soal toleransi dan lain sebagainya. Ya soal isu agama dan lain sebagainya mungkin hari ini juga sudah tidak terlalu ini, tapi kita wajib tetap harus menjaga agar hal demikian itu tidak terjadi ya gitu ya Mas ya. Ya. Itu paling Mbak Wane sama Mas Nanang. Aku ngucapin makasih banget karena udah mau sharing bareng bicara pada persoalan kebebasan sipil dan demokrasi. Karena meskipun banyak banget yang mesti didiskusikan sebetulnya, terutama masalah demokrasi dan kemudian juga kebebasan sipil. Yang lebih penting juga sih kalau kata aku, nge-boosting orang buat dia yakin bahwa dia memiliki kebebasan gitu untuk berpendapat misalkan minimal kan gitu. Sehingga kalau aku kemarin minta nempel poster ke tukang gerobak itu dia nggak takut seperti nempel poster. Jadi kemarin ada pengalaman tuh, Mas, aku mau tempel poster, tapi dia nggak mau karena takut gerobak dibalikin, padahal nggak terjadi. Tapi kira-kira mudah-mudahan bayangan orang terhadap bernegara ke depan semakin bebas, dan tadi yang aku lebih highlight sih seperti dengan kita mudah-mudahan ke depan punya kualitas ketersinggungan yang bermutu begitu, yang tidak ya, ada mutu kualitas ketersinggungan, nanti kita bahas soal itu, mutu kualitas ketersinggungan orang gitu. Jadi biar kita punya barometer yang jelas gitu. Ya itu Mas, mudah-mudahan dengan mudah-mudahan juga doanya untuk Liberty ID bisa bertahan lama, karena kita juga masih OTB Mas, organisasi tanpa bentuk gitu. Si organisasi tanpa bentuk. Tapi langsung ngetop dong, langsung ngetop ya, tanpa bentuk tapi langsung ngetop, keren banget. Aduh ampun. Itu karena didukung ini secara moral, didukung sama Mas Nanang sama Mbak Ganes kan. Kalau otakku nggak dimasukin kebebasan sipil sama demokrasi di pelatihan kemarin, nggak akan kayaknya kayak gini. Oke, Mas, terima kasih banget sekali lagi. Lancar selalu untuk Mbak Ganet dan Mas Nanang. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dan bersilaturahim kembali di suatu waktu, dan tetap menjaga kalau kita bahasanya menjaga persaudaraan gitu, menjaga pertemanan. Mohon maaf, terima kasih waktunya, maaf banget ganggu waktunya selama 1 jam ini, dan see you next time pokoknya. Mungkin ada closing statement dari sama Mas Nanang. Apa? Kamu apa Bung? Bilang apa tadi? Gimana? Boleh ada terakhir lah sebelum keluar live, closing statement atau apa gitu, pesan buat teman-teman. Kalau misal gue sih, gue pengen anak muda di Indonesia itu bisa peduli sama demokrasi, mau mengawal demokrasi, dan pengen tahu tentang isu-isu yang terjadi saat ini. Siap. Dari Mas Nanang, Mas? Ya, anak muda sekarang kan dominan ya dalam struktur penduduk, dan sangat terpelajar dari sisi pendidikan, aksesnya juga jauh lebih baik, dan secara umum juga secara ekonomi lebih baik. Jadi harapannya ya teman-teman yang muda-muda ini gitu ya bisa betul-betul manfaatin semua potensi yang ada sekarang untuk ngejaga ngawal demokrasi kita supaya makin maju gitu kan, karena itu juga akan bagus buat masa depan mereka nanti ketika sudah pada tua kayak kita nanti lah. Kira-kira kayak gitu.
Oke, siap. Oke Mas, terima kasih sekali lagi. Terakhir mungkin dari aku mudah-mudahan Indeks dan FNF semakin terus memperluas pemahaman dan pendidikan kebebasan sipilnya agar kemudian nanti juga depan percaya ID kalau udah berbadan hukum dan lain sebagainya bisa merangkul teman-teman yang udah punya kesadaran kebebasan sipil untuk memajukan negara Indonesia yang berkesesuaian Pancasila gitu kira-kira. Mantap pokoknya Gung, kita dukung terus.